Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu dijaga akan karunia-Nya. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang fisika sesi UAS. Untuk itu, sebelum memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu boleh berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Pagi hari ini ada baiknya kalian mempersiapkan alat dan alat tulis masing-masing seperti pena, buku, dan keperluan alat yang dibutuhkan. Tidak berlama lagi, adapun fisika kelas ini akan selamat datang buat sahabat tutor sebaya. Enjoy dan hingga akhir. Adapun tutor sebaya, adapun yang pentutor pelajaran fisika ini ada saya sendiri Putri Anggraini dan ada Jihan Sodika, ada Siti Koliah dan Mutia Anissa. Dan kalian boleh bertanya apabila sesi pertanyaannya sudah dibuka. Selanjutnya, yang akan kita bahas pada pagi hari ini ada soal dari PO kalian kerjakan kemarin. Semoga soal PO yang telah kalian kerjakan jadi pembelajaran untuk UAS fisika nanti. Dan semoga nilai UAS-nya nanti mendapatkan nilai hijau. Hijaunya hijau A ya, guys. Kemudian ada soal request dan ada sedikit materi fisika kuliah yang akan dibahas oleh tim tutor. Simak terus ya, semangat. Oke. Mungkin untuk pertama sekali boleh boleh Jihan. Bagaimana dengan Jihan? Apa Jihan terkendala? Oke, halo semuanya. Maaf belum bisa on cam karena aku pakai HP. Udah itu nanti aku mau share screen pakai device yang satu lagi. Aku izin share screen ya. Oke, sekarang kita bahas soal TO yang kita lakukan selama beberapa hari ke belakang kemarin. Mata kuliah hari ini yaitu fisika. Kali ini aku mulainya dari soal nomor 7 sampai nomor 12. Mungkin nanti kalau kalian lihat pembahasannya, di situ tuh ada nomor 5-nya 2 kali, itu mohon maaf ada kesalahan. Jadi ini nomor 7-nya tuh sebenarnya di nomor 6 yang palsu di pembahasan. Oke, mungkin kita langsung mulai aja kali ya, biar lebih cepat. Sinar yang panjang gelombangnya 10 PM dihamburkan oleh sasaran berupa lempengan logam. Panjang gelombang sinar X yang terhambur pada sudut 60 derajat adalah... Oke, berarti di sini mungkin kita langsung tulis diketahuinya apa. Nah, udah aku siapin diketahuinya ini ada lambda 10 PM, yaitu 10 kali 10 pangkat min 12, lalu ada cos 60, itu kan tadi kan terhambur pada sudut 60 derajat ya. Berarti cos 60 itu setengah, lalu M sama dengan 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg.
C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 dan H-nya 6,6. Lalu kita bagi dulu nih, H dibagi MC. Lalu dapat hasilnya 2,42. Lalu masukin nih si 10 pangkatnya. Berarti 0,242 dikali 10 pangkat min 11. Hasilnya 2,42 kali 10 pangkat min 12. Lalu ditanyanya panjang gelombang setelah tumbukan. Kita masukin ini sama dengan H dibagi MC kali 1 min cos 60. Lalu H dibagi MC-nya 2,42 dikali 10 pangkat min 12 kali 1 dikurangi cos 60-nya itu setengah. Oke, ini langsung aja. 2,42 dikali 10 pangkat min 12. Lalu dikali setengah ditambah lambda. Udah itu masukin deh. 2,42 dikali 10 pangkat min 12 dikali 1/2 ditambah lambdanya 10 kali 10 pangkat min 12. Oke, ini dicoret 1,21. Oke, berarti di sini masukin deh 1,21. Karena ini pangkatnya sama, ya berarti 1,21 tambah 10. Berarti 11,21 masukin deh si ininya. Pangkatnya kali 10 pangkat min 12. Ada nggak? Ini. Yang C. Lalu selanjutnya, sebuah kawat aluminium memiliki hambatan 4 kali 10 pangkat min 5. Berapakah konduktansi kawat tersebut? Berarti kita masukin aja nih. Ini kan hambatan. Hambatan itu R ya, kalau nggak salah R. Konduktansi berarti G sama dengan 1/R. Masukin deh 1/4 kali 10 pangkat min 5. Nah, itu bisa si pangkatnya naikin aja. Berarti 10 pangkat 5 dibagi 4. 10 pangkat 5 itu berarti berapa ya? 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. 2 Oke, 100.000 berarti ya. 100.000 dibagi 4. Hasilnya 25.000. Ini. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain atau mungkin aku ada yang keliru, boleh disampaikan aja. Gimana teman-teman? Atau lanjut dulu? Lanjut aja. Oke, mungkin lanjut kali ya. Arus listrik mengalir sepanjang kawat listrik bertegangan tinggi dari arah utara ke selatan. Induksi magnetik yang ditimbulkan oleh arus itu di atas kawat tersebut arahnya ke, mungkin ini panduannya. Mungkin kalau teman-teman boleh bantu, mangga mungkin dijawab, karena jujur aku pribadi juga kurang paham tentang ini. Mungkin boleh ada teman-teman yang mau menambahkan atau mau menjelaskan mungkin. Ayo, ada yang mau? Kan di sini kan kita sharing aja, bukan ngajarin, mungkin lebih ke sharing. Kalau ada teman-teman yang bisa, mungkin bagian nomor 9, mangga dijelaskan. Yuk, yang kemarin jawabnya benar nih mungkin. Silakan bisa dijelaskan gimana. Paling sering boleh tuh. Atau mungkin ada jawabannya buat di kolom komentar boleh. Boleh silakan. Ayo. Yuk, mangga di chat, di kolom chat juga nggak apa-apa. Boleh tuh. Nggak apa-apa, jangan takut salah.
kita sama-sama belajar kok. Boleh izin masuk nggak, Jihan? Oke, silakan. Kalau aku ngitungnya itu tuh, kan itu udah ada gambarnya tuh yang di samping. Kalau arus tuh ke atas itu diwakili sama jempol kan. Terus jari telunjuk tuh medan magnet yang B. Terus gaya lorenya itu F gitu kan, diwakilin sama jari tengah. Terus kan dia itu bilangnya arus listrik mengalir dari arah utara ke selatan. Nah, kalau dari utara itu kan berarti dari apa ya? Dari atas ke bawah ya. Kan kalau di map tuh utara di atas gitu kan. Nah, itu dari utara ke selatan. Sedangkan kalau yang di gambarnya itu tuh arusnya itu mengalir dari selatan ke utara. Kan itu kayak dari bawah ke atas gitu ya. Jadi itu dari selatan ke utara gitu. Nah, sedangkan di soalnya itu tuh dari utara ke selatan. Ya udah kayak kita bikin tuh dulu bentuk tangan persis kayak yang digambar tuh kayak gitu, tapi kita balik gitu. Tangannya tuh jempolnya tuh jadi ke bawah gitu. Jempolnya tuh jadi ke bawah. Terus ntar kita bisa lihat gitu kalau induksi magnetiknya bakal ngarah ke ini ke kiri gitu. Kalau kiri kan berarti di map dia itu jadinya ke barat ya. Gitu. Jadi kayak kita bentuk aja tuh tangan kayak yang digambar. Habis itu karena arahnya beda, itu kan arahnya tuh dari selatan ke utara ya. Sedangkan di soal tuh dari utara ke selatan. Ya udah kita balik aja, jempolnya kita taruh ke bawah. Terus entar si jari telunjuknya itu bakal ngarah ke arah kiri, yaitu ke arah barat. Gitu sih kalau dari aku. Kalau misal ada yang salah, mohon dikoreksi. Makasih. Oke, makasih. Jawaban Jessie benar. Mungkin kalau boleh nih mungkin Jessie on cam sekalian ngejelasin tentang tangannya. Ya boleh Maksudnya tuh. diperagain. Aduh, aku lagi pakai HP. Bentar ya. Bisa nggak Oke, ya? tangannya aja. Iya, iya, iya. Oke, Oke, kelihatan belum? udah. Nah, kan jadi kan di gambar tuh kayak gini nih, kan? Nah, Ya. terus karena arahnya beda tuh, ya udah si jempolnya itu tuh kita balik aja ke bawah, jadi kayak gini. Ya udah gitu. Terus kan si jari telunjuknya ini tuh kan bakal ngarah ke ini, ke kiri. Kiri itu berarti ke barat kan kalau di maps. Ya kayak gitu aja sih kalau cara aku. Kalau ada Oh, yang salah, mohon maaf. Kan di gambar tuh kayak gini. Cuman arusnya itu kan diwakilin sama jempol ya. Tapi arusnya itu yang digambar tuh dari bawah ke atas gitu kan, ngarahnya ke atas. Berarti itu dari selatan ke utara gitu. Kalau dari utara ke selatan, ya udah kita balik aja gitu biar ngarahnya ke bawah. Nah, berarti si jari jempolnya bakal ngarah ke ini ke kiri, yaitu ke barat gitu. Itu aja sih. oh, Makasih. Ian. makasih. Makasih Jessie. Oke, kita lanjut kali ya teman-teman. Ke nomor 10. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Terdapat pasangan partikel yang terus-menerus melayang secara spontan. Dua, alam semesta mulanya berbentuk matahari yang kemudian meledak. Tiga, alam semesta mulanya berbentuk galaksi yang kemudian meledak. Unsur-unsur berat seperti besi dan lain-lain terbentuk di supernova. Manakah pernyataan yang benar mengenai teori Big Bang? Oke, di sini tuh jawabannya yaitu 2 dan 4. Sepertinya ini materi dari SS kayaknya, soalnya tadi aku cari di PPT yang ST itu nggak ada tentang Hawking. Aku cari tentang Big Bang tuh kayaknya nggak ada. Mungkin sepertinya ini materi SS. Mungkin aku bakal bacain aja pembahasannya. Di pernyataan 1 itu teori dari radiasi Hawking. Teori ini berbasis dari teori kuantum yang mengatakan bahwa terdapat pasangan partikel yang terus-menerus melayang secara spontan. Dari tiada menjadi ada di ruang angkasa. Keduanya terbuat dari materi dan antimateri lainnya. Lalu, teori ini menyatakan bahwa alam semesta ini berasal dari gumpalan superatom
yang berbentuk bola api kecil dengan ukuran yang sangat kecil. Gumpalan itu semakin lama semakin memadat dan memanas, lalu meledak kemudian memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Jadi sisanya yaitu 2 dan 4. Berarti jawaban yang benar yaitu B, 2 dan 4. Karena yang 1 dan 3 itu teori radiasi dari Hawking. Oke. Lanjut mungkin yang ini. Sebongkah es bermassa 50 gram dan bersuhu negatif 10 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 400 gram air bersuhu 40 derajat Celcius. Kalor jenis air adalah 2060 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor laten fusi adalah 3,34 kali 10 pangkat 5. Lalu kalor total yang dibutuhkan es untuk mencair dengan suhu 0 derajat adalah, oke, mungkin ini adalah si grafik dari kalor latennya. Ini kan berarti es bermassa dimasukkan ke dalam air. Oh, berarti es. Oke, berarti mencair berarti ya esnya. Berarti di sini yang diketahui itu ada es bermassa 50 gram. Oke, ditulis MS-nya. Lalu suhunya berapa nih? -10. Masukin juga gram airnya 400. Lalu suhunya berapa? 40 derajat. Nah, kalor jenis air kita masukin juga C. Lalu kalor latennya 3,34 kali 10 pangkat min 5. Oke, berarti di sini tuh kita masukin Q sama dengan MCS dikali T-nya S tambah ML. Lalu kita masukin deh si ini. Ininya tuh berarti dikali M-nya 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 2060 dikali 10 ditambah masanya lagi 5 dikali 10 pangkat min 2 kali 3,34 kali 10 pangkat 5. Lalu kita hitung deh 5 kali 10 pangkat min 2 kali 2060 dikali 10 itu sama dengan 1030. Lalu ditambah yang 5 kali 10 pangkat min 2 dikali 3,34 kali 10 pangkat 5 itu 16.700 sama dengan, ini kita tambahin aja 17.730 Joule alias 17,73 kilojoule. Oke, jawabannya yang D. Mungkin di sini ada yang mau ditambahin atau mungkin aku ada salah ngitung, silakan ditambahkan mungkin. Takutnya aku salah ngitung. Atau aman? Gimana nih? Lanjut. Oke, mungkin aku cari grafiknya sebentar kali ya, si grafik ini yang lebih jelasnya. Bentar. Ini grafiknya yang lebih jelas. Kan tadi kan es dimasukin ke air, berarti kita pakai rumus yang ini sama yang ini. Jadi nanti kita tambahin deh. Udah segini dapatnya. Oke, mungkin kalau nanti ada pembaruan atau kalau ada yang salah, nanti aku benerin lagi setelah sesi tanya jawab selesai. Oke, mungkin kita langsung ke nomor selanjutnya. Pada suhu negatif 153 derajat dan 87 derajat yang bekerja terhadap sebuah mesin Carnot, terjadi penyerapan kalor pada suhu yang tinggi dengan besar 600 Joule setiap siklusnya. Berapakah kerja yang dihasilkan oleh sistem setiap siklusnya?
Oke, di sini kita tulis nih suhunya. Nih, TC yaitu min 193 ditambah 273 karena kita mau ubah ke Kelvin. Lalu TH-nya 87 ditambah 273 jadi 360. Dan penyerapan kalornya itu 6.000. Berarti berapa kerja yang dihasilkan? Oke, berarti di sini E itu rumusnya E sama dengan TH dikurang TC per TH. Masukin deh. 360 dikurangi 120 dikurangi 360. Oke, berarti 360 kurang 120 berarti 24. 140 per 360. Oke, coret-coret. Ini bagi 6. 4 ya sama 6. Masukin deh. W sama dengan E dikali QH. E-nya 4 per 6 kali QH-nya 6.000. Sama dengan coret-coret 1.000. 4.000 Joule. Berarti jawabannya yang B. Oke, mungkin segitu dulu dari Jihan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau mungkin ngomongnya kurang jelas. Tadi juga maaf ada beberapa soal yang Jihan kurang mengerti. Mungkin Jihan kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Jihan atas penjelasannya. Baiklah, boleh kita lanjut ya ke tutor selanjutnya yaitu Siti Kauliah. Para Siti, kami persilahkan. Aku bakal bahas pembahasan tryout fisika yang kemarin tuh dari nomor 13 sampai 18. Di nomor 13 ada 2 buah muatan listrik seperti pada gambar. Kedua muatan ini besarnya sama ya, yaitu 4 mikrocoulomb dan gaya yang bekerja pada kedua muatan itu 40 Newton. Diketahui bahwa 1 mikrocoulomb itu setara dengan 10 pangkat 6 coulomb. Jika muatan B digeser sejauh 3 cm ke kiri dan konstanta kolom itu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, maka gaya listrik yang bekerja pada dua muatan sekarang adalah soalnya itu berkaitan sama gaya kolom, yaitu gaya interaksi dua muatan listrik akibat karena ada jarak tertentu. Awalnya tuh si B itu jaraknya sama si A itu 5 cm, tapi si B ini bakal digeser gitu ya, sejauh 3 cm makin mendekati. Berarti di sini tuh sisanya 2 cm. Maaf kalau coret-coretannya jelek. Di gaya kolom tuh kalau muatannya tidak sejenis gitu ya, yang satunya positif, yang satu lagi negatif, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Sebaliknya kalau dua muatan itu sejenis, misalnya positif sama positif atau negatif sama negatif, maka yang terjadi bakal gaya tolak-menolak. Nah ini tuh muatannya sama ya, yang ini plus 4, sedangkan yang ini tuh min 4. Kita langsung ke rumus gaya kolom itu kan F sama dengan K dikali muatan pertama, itu muatan A dikali muatan B per jarak kuadrat ya, kuadrat jaraknya. Nah, karena konstanta kolom itu bakal pertama, yaitu 9 kali 10 sama ya, 4 dan 4. Jadi yang awalnya 5, lalu jadi 2 ya, karena digeser 3 cm. Dari rumus ini tuh bisa kita simpulkan bahwa gaya kolom itu berbanding terbalik oleh kuadrat jaraknya. R kuadrat. Nah, jadi kita pakai perbandingan aja ya, kayak F1 per F2 gitu. F1 dibandingkan dengan F2 setara dengan R2 dulu ya, karena berbanding terbalik. R2 per F1 dikuadratkan.
Nah, yang bakal kita cari itu kan F2-nya. F2-nya sama, tinggal dibalik aja. Berarti yang awalnya tuh R1 dulu, R1 per R2. R1-nya kan awalnya 5. 5 dibagi 2 ya, jarak R2-nya. Dikuadratkan dikali F1. Sama dengan 5 kuadrat 25. 25 per 4. Dan F1 itu kan 40. Kali 40. Ini bisa dicoret-coret 4 sama 4. 40 dibagi 4, sisa 10. Dan 25 dikali 10 itu 250. Jadi jawabannya ya 250 Newton. Gaya listrik yang bekerja pada dua muatan setelah si benda B ini digeser sejauh 3 meter itu adalah 250 Newton. Lanjut aja soal berikutnya. Ini pembahasannya sama. Nomor 14, dua penghantar paralel yang panjang sekali dan berjarak 15 cm satu sama lain masing-masing dilalui arus sebesar 3 ampere dan 5 ampere dengan arah yang sama. Gaya persatuan panjang kawat yang bekerja pada kawat adalah yaitu berkaitan sama gaya Lorentz pada dua kawat sejajar berarus. Bentar, kalau digambarin tuh kayak gini. Jadi ada kawat sejajar gitu kan. Ini mereka ada arahnya sama, cuma beda muatan. Yang satu 3, yang satu lagi tuh 5, dan jaraknya tuh 15 cm. Dari sini ke sini ya 15 cm. Kalau kawatnya tuh arahnya sama gitu ya, yang terjadi itu gaya tarik-menarik. Sedangkan kalau misalnya yang satu tuh ke atas, yang satu ke bawah itu kayak gayanya tolak-menolak ke sini. Kalau tarik-menarik ya berarti ke sini. Rumus gaya persatuan panjang kawat tuh F per L dikali mu atau konstantanya itu mu 0 dikali arus maaf ya. Kuat arus yang pertama, misalnya A, dan kuat arus yang kedua B. Dibagi 2pi per. A-nya tuh jarak dari si kawat yang pertama ke kawat yang kedua, atau 15 cm. Kami di sini, pokoknya si 0 ini nilainya selalu sama, kadang ada di soal, kadang nggak ada, yaitu 4pi dikali 10 pangkat 7 Weber per ampere kuadrat, itu satuannya. Dikali 10 pangkat 7. Oke, jadi ini ya rumusnya gitu. Mu 0, terus dikali kuat arus pertama kali kuat arus kedua dibagi 2pi dikali mu 0 ini kan nilainya itu 4pi dikali 10 pangkat 7. Terus si kuat arus pertama tuh 3 kan, dikali 5 kuat arus yang kedua dibagi 2pi per 15. Nah, 15 ini kan masih di senti ya satuannya. Kita ubah ke meter, berarti jadi 15 dikali 10 pangkat min 2. Maaf ya, ini coret-coretnya jelek banget. Ini dicoret-coret aja, 2pi sama 4pi, berarti yang 4pi itu sisanya 2. Nah, ini 3 sama 5 dicoret sama 15. Kita lihat. Sisa 2 dikali 10 pangkat min 7. Aduh, iya dong.
2 dikali 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 2 tuh naik ya, jadi positif, berarti kalau naik ke atas dikali 10 pangkat 2. Nah, ini langsung ketemu jawabannya yang depannya 2. 2 kali 10, oh ini 7 ya, maaf. Nah, min 7, 2 jadi 2 kali 10 pangkat min 5. Newton ya, satuannya. Ya, pilihannya langsung ada yang ini, yang B. Sebelumnya ada yang mau ditanya nggak sebelum ke soal berikutnya? Ada yang nggak jelas atau apa? Oke, kalau ada lanjut aja ke soal berikutnya yang nomor 15. Nah, ini pembahasan sama, cuma ini ada kesalahan ketik gitu ya. Tipo harusnya 15 cm, di sini 10 cm. Oke. Nomor 15. Jarak benda ke cermin cekung adalah 2 cm. Tinggi bayangan yang terbentuk 3 kali tinggi sebenarnya. Jika benda digeser 0,5 cm dari cermin, berarti makin ke kiri dari cermin cekung gitu ya. Maka tinggi bayangan adalah cermin cekung tuh bentuknya kan kayak gini. Ini ada cermin cekung, bentuknya tipis di tengah. Terus di cermin cekung tuh kan ada 3 ruang ya. Misalnya di sini itu jarak fokusnya, terus di sini tuh jarak dari kelengkungan gitu. Kalau di sini tuh namanya ruang pertama, kalau di sini ruang kedua, nah di sini tuh ruang ketiga. Nah kita tuh nggak tahu sih jarak 2 cm ini letaknya di mana karena jarak fokusnya tuh belum diketahui. Jadi kita harus cari jarak fokusnya dulu. Rumusnya itu F rumus umum ya buat di cermin atau di lensa itu seperti F sama dengan 1/S itu jarak sebenarnya ditambah 1/S aksen atau jarak si bayangannya itu. Nah, gimana kita tahu si S aksen ini untuk mencari jarak fokusnya. Nah, ini kan sudah diketahui perbesarannya itu 3 kali. Perbesaran itu kan M sama dengan S jarak benda sebenarnya. Perbesarannya itu 3, jarak sebenarnya itu S aksen dibagi 2. Berarti ya S aksennya tinggal dikali aja, 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi jarak bayangannya terbentuk itu 6 cm ya. Kita substitusi ke rumus yang ini. 1/S berarti 1/2. Terus ditambah 1/6 karena S aksennya. Nah, secara fokus kan yang ini nih, si F ini 1,5. Berarti bendanya itu kita letakkan di sini. 2 cm mungkin di sini ya. Karena R itu kan 2 kali jarak fokus, berarti sedangkan itu perbedaan kedua awal. Nah, ini awalnya di cm makin geser. Yang misalnya S2 di 2,5 ya berarti kita cari jarak bayangan kedua terus baru perbesarannya. Tapi karena berpanjang ada tingkatnya mungkin itu ini hapus dulu biar rumus singkatnya tuh yang ini. Nah, yang ini nih rumus singkatnya itu perbesaran M sama dengan jarak fokus dibagi jarak benda dikurang jarak fokus.
Terus di yang awal itu kan perbesarannya 3 ya. Terus jarak sebenarnya itu 2. Ini nyari jarak fokusnya juga bisa pakai rumus yang ini. Tapi aku tadi jabarin pakai rumus yang umum. Nah, kalau kita mau cari perbesaran yang kedua, ya udah langsung aja gitu ya. M sama dengan jarak fokus dibagi jarak sebenarnya atau S dikurang sama jarak fokus. F-nya itu kan 1,5. 1,5 dikurang jarak sebenarnya ini kita mau nyari yang kedua ya, yaitu yang udah ditambah 0,5, jadinya 2,5. Dikurang jarak fokusnya tuh 1,5. 1,5 dibagi 1. Ya, hasilnya 1,5. Jadi perbesaran kedua itu yang udah diubah jaraknya itu 1,5. Tapi di jawaban ini kan nggak ada 1,5 pilihannya. Pilihannya tuh dibarengi dengan bayangan semula, yang berarti kita suruh ngebandingin si perbesaran pertama sama si perbesaran kedua. Ya udah, perbesaran kedua per perbesaran pertama. Perbesaran kedua itu kan 1,5. 1,5. Terus perbesaran keduanya kan 3. 3 jadinya setengah ya. Jadi jawabannya tuh yang setengah kali tinggi bayangan semula. Jadi bayangan awal tuh lebih tinggi gitu dari bayangan yang kedua pilihannya. Setengah kali tinggi bayangan semula ini. BTW sifat bayangan di ruang kedua itu kan nyata terbalik sama di perbesar. Tapi kalau dia makin dekat sama fokus tuh makin besar gitu ya perbesarannya. Kalau menuju R ini makin kecil perbesarannya. Ini ada yang mau ditanyain kah sebelum lanjut ke soal berikutnya? Kalau suaranya nggak jelas, terus bilang aja. Nah, lanjut aja ya, karena waktu ini juga udah makin siang. Nomor 16 itu suatu kawat seng memiliki konduktivitas listrik sebesar 3,4 dikali 10 pangkat 3 Siemens. Panjang kawatnya 200 cm dan luas penampang 4 kali 10 pangkat 3 meter kuadrat. Berapa konduktasi kawat tersebut? Ini tadi sebelumnya udah disampaikan sama Jihan gitu ya. Konduktansi itu konduktivitas listrik itu kan dilambangin sama G. Si G ini tuh lawannya dari kebalikannya dari resistensi atau hambatan. Kalau hambatan pada kawat kan Rho dikali panjang dibagi luas penampang. L tuh panjang ya. Nah, kalau si konduktivitas ini rumusnya ini mirip kayak torsi, lambangnya pokoknya ini konduktansi yang bakal kita cari itu si ini, torsinya ini. Lambangnya mirip torsi. Terus rumusnya dikali A, dibalik ya, luas penampang per panjang. Kalau resistensi kawat kan luas panjang dibagi luas. Nah, kalau si konduktivitas ini luas penampang dibagi panjangnya. Nah, ini dia. G-nya itu 3,4 yang ini kali 10 pangkat 3. Terus panjangnya itu 200 cm, diubah dulu jadi meter, jadi 2 meter. Dan luas penampangnya itu 4 kali 10 pangkat min 4. Minnya banyak banget. M kuadrat. Dan misalnya sih konduktansinya atau yang ini. Yaudah substitusi aja. G-nya 3,4 kali 10 pangkat 3. Terus luasnya 4 kali 10 pangkat 4 dan panjangnya 2. Jadi konduktansinya itu 3,4 .
pangkat 3. Ini coret dulu ya biar gampang dihitungnya. Jadi 2. Jadi 3,4 kali 10 pangkat 3 dibagi 2 kali 10 pangkat 5. Ya ampun. 3,4 dibagi 2 itu hasilnya 1,7 ya. Ini langsung ketemu karena nggak ada kembarannya lagi yang kayak mirip. Dan 10 pangkat 4 tuh kalau dinaikin ke atas jadinya 10 pangkat 7. Jadi jawabannya ya konduktansinya atau si konduktansi kawatnya tuh 1,7 kali 10 pangkat 7 S per M. Lanjut soal berikutnya ya. Dua muatan titik negatif Q dan 4 Q terpisah pada jarak R. Jika muatan Q mengalami gaya sebesar F ketika jarak kedua muatan sebesar R, apakah besar gaya pada muatan 4Q ketika jarak antar kedua muatan seperempat R? Ini kayak soal yang nomor 13 tadi, pakai perbandingan gitu ya. Karena si gaya kolom ini setara sama kuadrat jaraknya, muatannya ini kan nggak berubah ya, sama-sama yang satu Q, yang satu lagi 4Q. Terus koefisien kolomnya juga sama-sama 9 kali 9. Jadi cuma jarak doang yang berpengaruh gitu. Meskipun yang ditanya gaya pada muatan 4Q, tapi kan gaya kedua muatan itu sama gitu. Jadi ya sudah 4 pakai rumus perbandingan F2 per F1 sama dengan jarak pertama dibagi jarak kedua dikuadratkan jarak pertama itu kan R ya, yang kedua tuh 1/4 R. R-nya bisa kita coret. Jadi tinggal 1/4, 1/1/4 kuadrat. Itu jadinya 16. 2 sama dengan 16 F. Ini jawabannya. Nah, ini kan sama perbandingan. Jadi, oh ini F1 dulu. Kalau ini kan F2, jadi ya sama aja. F2-nya yang ini tinggal di pindah ruasin aja 16 F1 sama dengan F2. Jadi jawabannya 16 F. Ada yang mau ditanya dulu gak? Sebelum ke soal terakhir yang bakal dibahas. Oke, beda-beda. Arus listrik mengalir sepanjang kawat listrik bertegangan tinggi dari arah timur ke barat. Induksi magnetik yang ditimbulkan oleh arus itu di atas kawat tersebut arahnya kemana? Ini yang tadi udah Jessica bahas ya, pakai kaidah tangan kanan gitu. Nah, gambarnya tuh kayak gini. Berdasarkan kaidah tangan kanan untuk kawat berarus, ibu jari arus listrik 4 jari melingkar arah medan magnet. Jika arus listrik mengalir dari timur ke barat, maka jempol mengarah ke barat. Untuk medan magnet ditunjukkan oleh arah ibu jari, yaitu ke arah utara. Bentar deh, aku mau kasih tunjuk tangannya dulu. Jadi kan ini misalnya sih kuat arus dari timur ke barat kan, terus tangannya ya udah gini aja, terus itu kan alurnya ke utara. Kalau gaya Jesse kan yang gini-gini, berarti dia ke sini kan ke barat. Nah ini kan tunjuknya ke arah utara, itu juga bisa. Itu aja sih yang udah aku bahas. Ada pertanyaan atau lanjut ke Mutia?
Oke, terima kasih Siti atas waktunya dan penjelasannya. Boleh dilanjut oleh Mutia ya. Baik, kepada Mutia, apa sudah siap? Sudah. Atau masih terkendala, Mutia? Oke. Sebentar ya, bentar dulu. Oke. Halo semua, izin masuk. Selanjutnya soal nomor 19. Sinar X merupakan hasil dari A. Perpindahan proton dari dalam kulit ke kulit atom, B. Perpindahan elektron dari kulit dalam ke kulit luar atom, C. Perpindahan elektron dari kulit luar ke kulit dalam atom, D. Perpindahan neutron dari inti ke kulit atom. Jadi hasilnya itu C. Karena apa? Perpindahan sinar X itu adalah perpindahan elektron dari kulit luar ke kulit dalam atom. Next slide. Soal nomor 20, sebuah pesawat ruang angkasa sedang bergerak terhadap bumi dengan kecepatan 0,8 c. Selang waktu dari detak jantung pilot, pesawat yang diukur oleh pengamat di bumi selalu lebih kecil daripada yang diukur oleh pengamat di satelit, sebanyak 80 detik per menit. A benar, B salah. Jadi jawabannya A benar. Karena apa? Kecepatan satelitnya itu kan udah diketahui 0,8. Terus masukkan rumusnya. V sama dengan X kali C. V yang carikan X-nya. V per C sama dengan X. Terus Y sama dengan 1 per akar dari 1 min V per C kuadrat sama dengan 1 per dimasukin angkanya dimasukin 1 kurang 0,8 dikuadratin. Jadi hasilnya 1 per akar dari 0,36. Akarnya ini dihilangin, dikuadratin, terus hasilnya 10 per 6. Delta TP sama dengan 1 menit per 80 detak. Delta T sama dengan Y kali delta TP sama dengan 10 per 6 dikali 1 menit per 80 detak. Sama dengan 10 per 6 dikali 1 menit per 80 detak. Jadi hasilnya 1 menit per 80 per 48 detak. Jadi hasilnya jawabannya A, benar. Next slide. Soal selanjutnya, nomor 21, lempengan tembaga dengan panjang 10 cm dipanaskan hingga luasnya bertambah 0,72 cm kuadrat. Jika koefisien mulai panjang tembaga 1,7 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius dan lempeng tembaga dipanaskan dari suhu awal 23 derajat Celcius hingga mencapai suhu 83 derajat Celcius, lebar lempeng tembaga mula-mula adalah, diketahui P-nya ini kan panjangnya 10 cm. Terus delta A-nya ini 0,72 cm. Cm diubah jadi meter. Berarti 7,2 dikali 10 pangkat min 5 meter kuadrat. Percepatannya ini 1,7 dikali 10 pangkat min 5. Betanya ini sama dengan 2 alfa. 2 alfa berarti hasilnya 2 kali 1,7 kali 10 pangkat 5. Hasilnya 3,4 dikali 10 pangkat min 5. Delta T-nya kan udah diketahui 83 derajat Celcius. Dikurangin 20 T akhir dikurang T awal. 83 derajat Celcius dikurangin 23 derajat Celcius. Hasilnya 60 derajat Celcius. Selanjutnya ditanyakannya itu lebar lempeng mula-mula. Jadi masukkan rumusnya. Pertambahan luas lempeng tembaga delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. A0 sama dengan delta A per beta dikali delta T.
dimasukin angka yang sudah diketahuinya 7,2 dikali 10 pangkat min 5 per 3,4 dikali 10 pangkat min 5 dikali 60. Sama dengan 1/30. Jadi 1/30-nya ini diubah jadi angka desimal. Angka desimalnya itu 0,0033 meter kuadrat. Meternya diubah lagi sentimeter. 333 cm kuadrat. Terus, maka lebar mula-mula lempeng tembaga ialah A0 sama dengan panjang kali lebar. Kan lebarnya yang dicari, berarti lebar sama dengan A0 per P. 333 dibagi 10, hasilnya 3,3 cm. Next slide. Soal nomor 22. Suatu gas ideal monoatomik di dalam ruang tertutup mempunyai tekanan 1 kali 105. Ini tuh 1 dikali 10 pangkat 5 Pascal dan volume 20 liter. Gas menyerap kalor sebesar 1,5 dikali 10 pangkat 3 Joule. Dari lingkungan dan memuai secara isobarik, sehingga volumenya menjadi 30 liter. Pada akhir proses, satu, suhu gas akan bertambah. Yang kedua, gas melakukan usaha sebesar 10 pangkat 3 Joule. Yang ketiga, gas mengalami perubahan energi dalam sebesar 500 Joule. 4, massa jenis gas bertambah. Jadi jawabannya itu adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Agar lebih jelas kita lanjut ke slide berikutnya. Ada penjelasannya. Nah, pembahasannya seperti ini. P-nya itu kan 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Terus volume pertamanya itu 20 liter. 20 liter diubah satuannya menjadi meter pangkat 3. 20 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3. V2-nya itu 30 liter. 30 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Q-nya itu 1,5 dikali 10 pangkat 3 Joule. Pengertian proses isobarik itu, proses isobarik adalah proses termodinamika di mana tekanan tetap konsisten, biasanya diperoleh dengan membiarkan volume membesar atau mengecil untuk mengimbangi perubahan tekanan yang akan disebabkan oleh perpindahan panas. Pernyataan 1, suhu gas akan bertambah. Kita lihat V1 per T1 sama dengan V2 per T2. 20 kali 10 pangkat min 3 per T1 sama dengan 30 kali 10 pangkat min 3 per T2. T2 sama dengan T1 kali 30 kali 10 pangkat min 3 per 20 kali 10 pangkat min 3. T2 sama dengan T1 kali 30 per 20. T2 sama dengan 1,5 T1. Karena T2 lebih dari T1, maka suhu gas bertambah. Berarti pernyataan 1 benar. Pernyataan 2 kita lihat. Gas melakukan usaha sebesar 10 pangkat 3 Joule. Menentukan usaha yang dilakukan gas secara isobarik, usaha sama dengan Rho kali delta V. Usaha sama dengan 1 kali 10 pangkat, Rho-nya kan, Rho massa air kan 1 kali 10 pangkat 5 dikali 30, masukin delta V-nya 30 kali 10 pangkat min 3 dikurang 20 kali 10 pangkat min 3. 1 kali 10 pangkat 5 kali 30 dikurangin 30 kurang 20, hasilnya kan 10 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya usahanya itu adalah 10 pangkat 3 Joule. Berarti hasilnya pernyataan 2 itu benar. Next slide. Nah, pernyataan 3 ini gas mengalami perubahan energi dalam sebesar 500 Joule.
menentukan energi dalam menggunakan hukum 1 termodinamika. Berarti kalor sama dengan usaha ditambah delta U. Delta U sama dengan kalor kurangin usaha. Delta U sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 3 kurang 1 kali 10 pangkat 3. Delta U sama dengan 1,5 kurang 1 kali 10 pangkat 3. Berarti 0,5 dikali 10 pangkat 3. Delta U hasilnya 500 Joule. Berarti pernyataan 3 hasilnya benar. Kita selanjutnya pernyataan 4. Massa jenis gas akan bertambah. Menentukan massa jenis Rho sama dengan M per V. Massa jenis berbanding terbalik dengan volume sehingga ketika volume gas bertambah, maka massa jenis gas akan berkurang. Berarti pernyataan 4 salah. Next slide. Selanjutnya soal nomor 23. Harga listrik per KWH tahun ini sebesar 1.400. Jika lampu dengan daya 6 watt digunakan rata-rata selama 12 jam per hari dengan jumlah lampu sebanyak 12 buah, maka biaya yang harus dibayar setelah 30 hari adalah diketahui harga listrik per KWH-nya itu kan 1.400. Terus daya lampunya itu 6 watt. T pemakaiannya itu kan waktunya itu 12 jam per hari, N-nya itu kan 12 buah. Berarti ditanyakannya itu biaya yang harus dibayar setelah 30 hari. P keseluruhan sama dengan daya lampu dikali waktu pemakaian dikali N. 6 kali 12 kali 12. Hasilnya 864 watt. Biaya listrik per bulan sama dengan daya keseluruhan dikali biaya per KWH kali 30. 864 dikali 1.400 dikali 30. Berarti biaya listrik per bulan harganya itu 36.288. Next slide. Soal nomor 24. Sebuah kawat lurus panjang yang dialiri arus listrik sebesar 20 ampere dari arah barat ke timur. Besar induksi magnetik di titik S yang berada tepat di bawah kawat tersebut pada jarak 10 cm adalah diketahui ampere. I-nya itu 20 A. R-nya itu 10 cm. Cm-nya diubah dulu jadi meter. 0,1. Selanjutnya, mu-nya ini 4pi kali 10 pangkat min 7. Ditanyakannya B. B sama dengan mu kali I per 2P kali R. 4P dikali 10 pangkat min 7 kali 20 per 2P kali 10 kali 0,1. 4P kali 10 pangkat min 7 kali 20 per 2P kali 0,1. 40 kali 10 pangkat min 7 dibagi 0,1. Berarti hasilnya 4 kali 10 pangkat min 5T. Makasih. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya pada soal-soal yang tadi udah dibahas. Ada yang mau ditanyakan pada rekan-rekan? Tadi lanjut dulu ya. Gimana Muti? Apa boleh dilanjut? Kalau dari Mutia, pembahasannya udah. Oke. Boleh kita lanjut ya, kalau gitu. Diketahui sebuah radar mendeteksi sebuah benda apabila gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dan kembali lagi ditangkap oleh radar tersebut memerlukan waktu 0,8 sekon. Nah, tentukan jarak benda tersebut ke radar. Di sini kita ketahui bahwa ada persamaan yang menyatakan S sama dengan V kali T. Kalau kalian masih ingat. Nah, si V ini kita ganti jadi C. Kenapa? Karena
bentuk lain dari kecepatan cahaya, yaitu C. Dan T-nya ini diganti menjadi setengah delta T, karena waktu total yang dibutuhkan gelombang radar untuk sampai ke benda dan kembali lagi ke radar. Oleh karena itu, si S-nya menjadi C kali setengah delta T. Oleh karena itu, kenapa di pembahasan ini setengahnya di depan di C dikali delta T. Dan bisa dimasukkan setengah kali C-nya itu sebuah nilai ketetapan walaupun tidak dituliskan, itu nilai C kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8. Nah, si delta T-nya itu 0,8 sekon. Akhirnya didapatkanlah bahwa nilai jaraknya itu, S-nya itu adalah 1,2 kali 10 pangkat 8. Jadi jawabannya itu adalah C, guys. C. Oke. Nah, selanjutnya. Soal selanjutnya itu ada pada percobaan difraksi celah tunggal seberkas sinar sejajar monokromatis dengan panjang gelombang 8.000 Armstrong melewati celah tunggal sempit sehingga dihasilkan pola difraksi warna gelap keempat yang terjadi pada sudut 30 derajat. Lebar celah sempit tersebut adalah, nah di sini diketahui bahwa panjang gelombangnya itu 8.000 Armstrong dan kita ganti menjadi meter. Nah, jadi dapatkanlah lambdanya itu 8 kali 10 pangkat min 7. Kita ubah dulu kan dari Armstrong ke meter. Kemudian nilai dari D-nya itu D sin, masukin ke rumus ini, D sin theta sama dengan N dikali lambda. Nah, karena sudut yang terbentuk itu, yang terjadi itu 30 derajat, maka sin 30 derajat, yaitu setengah. Dan nilai N-nya tadi karena orde gelapnya keempat, nilai N-nya itu 4, maka masukin N-nya itu 4, guys. Kemudian panjang gelombangnya itu yang udah diubah jadi meter tersebut. Ketika udah dimasukin, batas ini ya, mohon maaf sepertinya ini di pembahasan ada kesalahan sedikit. Mungkin kalian juga bingung kali waktu ngerjain soal ini ya. Dan ini kalau boleh dikoreksi bahwa D sama dengan ini kan 4 kali 8 32 ya. 2 kali 10 pangkat min 7. Terus dibagi dengan, sebenarnya dibagi, ini kan setengah ya. Kalau pindah ke sini kan berarti setengah gini. Ya kan? Nah, mohon dikoreksi ya guys. Kemudian jadi 32 kali 10 pangkat min 7 kali 2 kan aturan. Ya kan? Nah, maka di sini 64 kali 10 pangkat min 7 gitu guys. Jadi mohon dikoreksi kembali. Ada kehilapan. Untuk soal ini bisa dibilang bonus ya. Karena emang di pembahasannya pun sepertinya ada kesalahan. Boleh dicari kembali guys. Oke, untuk soal selanjutnya tidak memperlama waktu karena sebentar lagi udah masuk zuhur di tempat kalian. Oke, nomor selanjutnya itu ada sebuah benda diletakkan sejauh 2 cm di depan cermin cekung dengan panjang fokus 4 cm. Letak dan sifat bayangan yang terbentuk adalah, nah di sini kalau kalian masih ingat
cermin ada yang cekung dan cembung. Nah, kalau cermin cekung berarti kan gambarnya itu ini ya. Nah, ada panjang fokusnya dan ada bendanya. Kalau fokusnya 4 berarti kalau fokusnya 4 di sini ada fokus dan bendanya diletak fokusnya sejauh 4 nih. Kalau bendanya diletakkan di 2 cm berarti di depannya ya 2. Di sini bendanya 2 cm. Nah, terus kita disuruh nentuin letak dan sifat bayangan yang terbentuk. Nah, karena itu bisa gunain rumus yang ini seperti yang telah dijelaskan oleh tutor sebelum-sebelumnya. Kita mencari letak bayangannya, jarak bayangannya, maka dimasukinlah nilai 1 per F-nya. Nilai fokusnya tadi kan 4. Maka dimasukinlah 1 per 4. Dikurang dengan 1 per S. Jarak bendanya tadi kan 2. Nih, bisa nih dimasukin. Kemudian seperti biasa operasi pengurangan ini disamakan dulu penyebutnya berarti 4 bagi 4 bagi 4 1 terus 4 bagi 2 terus dikali dengan 1 jadi min 2. Nah, oleh karena itu didapatkanlah berarti di sini min 1 per 4 atau ini nih kalian bisa nyambung ke sini ya guys. Kemudian karena ini dalam bentuk 1 per S pangkat S aksen atau bayangan, maka S-nya kita balik ya. Kemudian jadi min 4 cm. Kemudian untuk mencari sifatnya ini, kalian bisa gunain pembesaran. Yang tadi juga dijelaskan, berarti M-nya itu sama dengan si S aksennya. Oke, kita lanjut. Berarti si M-nya tadi kan dapat M-nya tadi kan berarti mutlak dari min 4 dibagi 2 ya. Berarti M-nya itu 2. Karena perbesarannya itu 2 kali, berarti jarak bayangannya bertanda negatif tuh tadi. Nah, perbesarannya itu lebih dari 1 kali kan? 2. Karena perbesarannya 2 kali, maka bayangan yang terbentuk itu maya, tegak, dan diperbesar. Karena di opsinya itu ada ditanya letak, berarti min 4, terus min 4, terus sifat bayangannya itu satu lagi maya. Maya, tegak, dan diperbesar. Makanya jawabannya A, guys. Oke. Di sini bisa dipahami nggak ya? Kalau ada yang bingung, boleh ditanyakan lagi ya, guys. Nah, ya. Oke. Soal selanjutnya, itu ada lapisan tipis gelembung sabun memiliki indeks bias 5/2. Nah, gelembung sabun ini disinari cahaya dengan arah tegak lurus pada lapisannya. Jika panjang gelombang cahaya datang adalah 300 nanometer, maka tebal minimum lapisan gelembung sabun itu agar terjadi interferensi konstruktif pertama adalah berapa nanometer. Oleh karena itu, di sini kita buat diketahuinya bahwa indeks biasnya itu 5/2. Nah, ini. Kemudian indeks bias ya. Kemudian sudut yang terbentuk itu ada 0. Karena apa? Karena di sini kan dibilang cahaya dengan arah tegak lurus. Oke. Kemudian lambdanya itu 300 nanometer. Oke. Dan M indeksnya itu sama dengan 0. Nah, kalau kalian bingung kenapa sudutnya tegak lurus tapi sudutnya 0, itu dikarenakan arah cahaya tegak lurus, maka pembiasan akan menjadi sejajar. Jadi sudut yang terbentuk itu merupakan sudut yang hasil pembiasannya, guys. Nah, untuk
itu dimasukinlah ke rumusnya. Ini merupakan rumus umumnya. 2 kali N kali D kali cos theta sama dengan M ditambah setengah kali lambda. Nah, dimasukin tuh nilai N-nya 5/2. Terus yang kita cari itu kan D ya. D. Nah, cos theta-nya tadi kan 0. 0 kan cos 0, berarti cos 0 kan 1. Cos 0 itu 1. Terus sama dengan M indeksnya tadi 0 ditambah setengah dikali lambdanya 300. Didapatkanlah, ini boleh kita coret 5, karena kan ini 5/2 ya. 2 sama 2-nya boleh kita coret jadi 5 kali D. Dan cos 0-nya tadi 1 dikali 1 ya, tetap aja 5 kali D sama dengan setengah kali 300. Ini boleh ya dibagi jadi 150 dan D-nya itu berarti 150 dibagi 5, makanya didapatkan itu D-nya itu nilainya 30. Nah, ini opsinya B. Gitu, guys. Oke. Karena saya yang merupakan tutor terakhir, maka terima kasih. Boleh di stop share dulu ya. Oke, teman-teman. Gimana nih? Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau bagaimana? Boleh kasih reaction kalau sudah mengerti. Oke, kalau gitu kita udahan aja kali ya. Karena mengingat waktu zuhur, mungkin di ujung acara ini kita boleh dokumentasi ya kali ya. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya udah join di Zoom kelas tutor sebaya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai